Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inverse matrix. Inverse matrix dapat diartikan sebagai kebalikan dari satu matriks tertentu. Jika suatu matriks berjur-sangkar A dikalikan terhadap inverse-nya, yaitu matriks berjur-sangkar A inverse, maka menghasilkan matriks identitas atau dilambangkan dengan I besar. Matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Jika pada penjumlahan dua matriks, jumlah dua matriks berjur-sangkar A dan min A akan menghasilkan matriks 0. Matriks identitas pada operasi penjumlahan matriks adalah ini ya. Jadi ini penjumlahan untuk perkalian dapatnya matriks identitas, untuk penjumlahan dapatnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah yang semua elemennya 0. Nah, yang pertama inverse matriks berorder 2x2. Inverse matriks berorder 2x2 untuk mendapatkannya yaitu dengan cara mengalihkan adjoinnya. Adjoin dari matriks 2x2 yaitu A dan D dirubah letaknya. Kemudian untuk C dan B kita ambil lawan tandanya. Di sini positif menjadi negatif. Jadi ini A inverse untuk matriks 2x2. A inverse sama dengan 1 berdeterminan dikali dengan adjoin. Contohnya untuk menentukan A inverse dari matriks A ini, lalu kita cari adjoinnya dulu. Ini ya, 3, 4, min 2 jadi positif negatif, 5. Lalu cari determinannya. Determinannya 4 kali 3 dikurang min 2 kali 5. Dapat setengah, lalu dikalikan dengan adjoin, ini hasilnya. Berikutnya, inverse matriks berordo atau berukuran 3 kali 3. Jadi ini rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan dikali dengan adjoin dari A. Untuk mendapatkan adjoin dari A, ingat kembali matriks minor, kofaktor yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan determinan, kita bisa menentukan dengan cara sarus, perkalian operasi baris elementer, bisa juga menggunakan ekspansi kofaktor. Ini adjoinnya. Ya, tandanya positif negatif, positif negatif. Kalau untuk ini karena di sini elemen satu-satu, tinggal coret saja satu-satu elemen satu-satu. Baris pertama, kolom pertama dapatnya ini. Tandanya positif. Lalu selang-seling ini untuk elemen kedua. Elemen kedua baris pertama, kolom kedua DF GI. Baris pertama DF GI ya. Nah, tapi di sini kan ini baris pertama kolom kedua, tapi di adjoin A karena adjoin ini adalah transpose dari matriks kofaktor, maka di sini letaknya DF GI. Jadi harus hati-hati DF GI. Nah, untuk misalnya di sini untuk elemen baris pertama kolom ketiga, ini dia baris pertama kolom ketiga, DEGH bukan baris pertama kolom ketiga, tapi baris ketiga kolom pertama jadinya. Ini dia. Ini dia hasilnya DFGH. Positif negatif seperti itu. Contohnya, jika kita menentukan inverse dari matriks A ini, cari dulu adjoinnya. Adjoinnya ini dia elemen 3, perhatikan elemen 3. Ini dia tandanya positif, berarti di sini 3501. Nah, kemudian elemen untuk ini baris pertama kolom kedua. Kalau di sini letaknya bukan baris pertama kolom kedua, tapi baris kedua kolom pertama. Ini dia. Dapatnya itu 1521.
Begitu seterusnya. Karena A join ini diperoleh dari transpos dari matriks kofaktor. Nah, setelah diselesaikan, dapat ini A join dari matriks A. Lalu kita cari determinan menggunakan sarus. Tinggal dikalikan saja. 452 ini dia. 201 ini. Kemudian 232 ini dia tandanya negatif. Ini kalau ini negatif. Dan setelah dapat 33. Lalu kita substitusikan saja ke sini. A inverse sama dengan 1 per determinan. Determinan kita 33, 1 per 33 kali A join A. A join kita ini. Ini adalah A inverse dari A. Boleh juga dikalikan ke dalam. Nah, sekarang kita akan mencari inverse matriks, yaitu menggunakan operasi baris elementer. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggandeng matriks A dengan matriks satuan, lalu kita lakukan OBE, sehingga diperoleh nanti matriks A ini berubah menjadi matriks satuan, sedangkan matriks satuan ini akan berubah dari inverse dari matriks A. Jadi, kalau kita menentukan inverse menggunakan operasi baris elementer, yang kita lakukan yaitu menggandeng matriks A dengan matriks satuan, lalu kita lakukan OBE sehingga A berubah menjadi matriks satuan dan matriks satuan berubah menjadi A inverse. Jika OBE dari A tidak dapat menghasilkan matriks identitas atau matriks satuan, maka A dikatakan tidak mempunyai inverse. Matriks identitas disebut juga dengan matriks satuan. Contohnya, tentukan matriks inverse jika ada. Nah, ini matriks A, ini matriks A. Matriks A ini adalah matriks identitas atau matriks satuannya untuk perkalian. Nah, ini matriks A ini kita akan merubah dia nanti menjadi matriks satuan. Sedangkan matriks satuan akan kita rubah dia sehingga menjadi matriks inverse dari matriks A. Maka inverse dari matriks A itu adalah ini dia. Nah, perubahannya ini menggunakan OBE, operasi baris elementer. Contoh, di sini, nah, kalau operasi baris elementer, yang pertama kita harus menentukan dulu matriks satuannya. Ini matriks satuan kita. Jadi ini adalah matriks satuan kita. Nah, ini adalah matriks A. Di sini karena dia belum 1, maka kita harus merubah di sini baris pertama kolom pertama ini jadi 1. Nah, di bawah di baris kedua ada 1 di sini. Maka yang kita lakukan adalah operasi pertukaran. Ini dia bertukar jadinya. Jadi bertukar sekarang ini baris kedua menjadi baris pertama. Kemudian baris pertama menjadi baris kedua jadinya karena kita melakukan pertukaran. Nah, sudah dapat satu utama. Nah, satu utama ini menjadi patokan bagi kita untuk menolkan di bawah satu utama ini. Nah, karena di sini 3, maka untuk agar ini 0 dia, maka operasi yang kita gunakan adalah min 3 B1 tambah B2. Yang berubah adalah B2. B1 tetap. Berikutnya, karena di sini min 2, maka untuk menolkan min 2 ini, operasi yang kita lakukan adalah 2B1 tambah B3. B1 tambah B3, yang berubah adalah B3. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Sehingga dia ini jadinya sudah 0 dia. Lakukan OBE terus sehingga ini berubah. Ini dia A kita tadi sudah menjadi matriks satuan. Nah, A satuan tadi sudah berubah menjadi sebuah matriks yang disebut dengan inverse matriks. Nah, ini disebut dengan inverse dari A. Ini dia inverse dari A kita. Nah, ini adalah inverse. Jadi, ini kita mencari inverse menggunakan operasi baris elementer. Nah,
Kita bisa mengalihkan A dengan A inverse, nanti akan peroleh matriks satuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan pelajari kembali bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.